pusat dan atas pemerintah daerah yang semakin kuat. Itu juga terlihat dari pengesahan Omnibus Law dan implementasinya yang juga dianggap mengancam keberadaan pemerintah, kontrol yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Lalu penurunan kualitas partai politik, seperti misalnya tidak ada audit terhadap partai, lalu juga tidak ada oposisi. Hari ini kita sulit melihat partai oposisi. Habis itu negara banyak melakukan praktik-praktik yang cukup menekan baik untuk kalangan oposisi dari kelompok oposisi dari koalisi politik yang ada hari ini. Lalu kepemilikan media yang didominasi oleh elit-elit, segelintir elit, ya terjadi konglomerasi media. Contohnya misalnya pemberitaan ini ya, kalau yang hype kan pemberitaannya siapa namanya Bakri itu? Ardi Ada yang tahu Bakri. nggak sih siapa kemarin? Ardi Bakri ya. Itu kan TV One Group TV One itu nggak ada yang memberitakan ya. Itu juga menarik. Dan aku kira itu bisa menjadi pengantar bahwa ya di ranah yang seperti itu kan mereka banyak terjadi misalnya tidak ada pemberitahuan atau penyebaran informasi yang luas melalui media mereka, dan di aspek lain berarti di aspek-aspek politik atau di situasi-situasi yang lain itu juga nggak berlangsung dengan baik. Lalu yang terakhir yang terakhir dari 5 poin itu adalah supremasi hukum dan semakin diperburuk misalnya dengan politisasi kasus-kasus pidana dan pelemahan KPK. Kalau teman-teman menyaksikan, ini juga berintegrasi dengan yang pertama praktik represif itu misalnya dengan keberadaan UU ITE. Lalu juga kalau yang terakhir misalnya politisasi kasusnya itu ada pada TWK yang sekarang seolah-olah udah nggak jelas menguap ya, entah kemana isunya. Dan yang terakhir itu adalah regresi demokrasi dari bawah, atau yang kerap disebut dengan kalau salah satu sarjana dari Australia itu menggunakan istilah pluralis represif, kelompok pluralis represif, yaitu adalah adanya kelompok-kelompok yang melakukan afirmasi terhadap penggunaan taktik otoriter negara terhadap oposisi politiknya, atau kelompok yang bertentangan dengan ide pemikiran mereka. Artinya apa? Bahwa regresi demokrasi yang terjadi ini nggak bisa diartikan hanya pada satu kelompok atau satu layer aja, yaitu ada di layer negara, tetapi juga punya peran kelompok di kalangan masyarakat sipil juga punya peran untuk meneruskan gagasan-gagasan yang represif itu dan penggunaan taktik-taktik otoriter oleh negara. Selanjutnya, yang menjadi soal adalah bahwa ketika kita melihat bahwa terjadi kontestasi atau terjadi gesekan di kalangan masyarakat sipil, itu bukan satu proses yang tunggal. Dalam hal ini hanya karena masyarakat yang saling berbeda pandangan, tetapi juga itu bisa dituding sebagai adanya rekayasa politik yang terjadi. Dan salah satu praktiknya adalah dengan penggunaan sosial media. Keberadaan praktik doxing, habis itu penyebaran hoax, narasi palsu, itu nggak hanya soal bagaimana pemerintah diberitakan atau ada kelompok yang memberitakan pemerintah dengan narasi hoax, tetapi juga bagaimana gerakan masyarakat sipil itu juga kerap dibombardir oleh isu-isu yang tidak benar. Saya ambil contoh tentang Gajah Memanggil. Gajah Memanggil itu pernah diisukan misalnya ditunggangi oleh HTI sebagai kuda Troyanya siapa atau bagian dari oposisi politik mana yang tidak jelas berasal dari informasinya tidak jelas berasal dari mana, dan itu membentuk persepsi publik. Dan proses-proses seperti ini juga terjadi di banyak aspek, salah satunya misalnya dalam penanganan pandemi. Adanya beredarnya isu-isu yang tidak tepat atau informasi palsu itu, dan yang paling penting misalnya adalah penyadapan ataupun kasus-kasus di mana WhatsApp seseorang itu dihack dan sebagainya. Aku kira kita juga patut menaruh curiga bahwa ada praktik-praktik oleh kelompok yang mempunyai resources lebih sehingga bisa membuat kondisi yang demikian. Lalu saya lanjut ke situasi politik alternatif. Kalau disampaikan misalnya bahwa politik alternatif itu salah satunya adalah dengan penggunaan keberadaan partai. Artinya di tengah situasi hari ini kita perlu mendirikan suatu partai politik
yang berhaluan dianggap progresif ya, atau apa. Uh, Ariel Herianto itu pernah menulis suatu artikel tentang kehadiran PSI yang dianggap itu layak dihargai karena PSI adalah representasi dari partai politik kaum muda atau millennials. Namun sejarah menurutnya begini, semua sejarah itu perubahan sosial bertumpu pada peran kaum muda. Namun berkaca dari pengalaman misalnya PKS, PRD, serta munculnya figur seperti Joko Widodo, Presiden Joko Widodo itu kan digadang-gadang sebagai salah satu figur yang akan reformis atau meneruskan ide-ide yang progresif. Ternyata itu hanya bagian dari harapan soal perubahan. Kita nggak mampu, sebenarnya kita tidak bisa terlalu berharap pada situasi-situasi yang demikian. Mengapa? Karena pertama, kalau kita misalnya melihat corak dari bagaimana Ariel Herianto tulisan tersebut menyanjung keberadaan PSI, ada beberapa masalah yang saya kutip di sini. Saya sadur dari sebuah tulisan di Indo Progress. Pertama, tentang peran kaum muda sebagai ujung tombak perubahan sosial itu bentuk generalisasi berlebihan. Kalau dilihat ditinjau dari fakta, misalnya dari situasi-situasi beberapa waktu belakang, bahwa gerakan-gerakan yang ada, gerakan-gerakan masyarakat sipil itu tidak hanya bicara soal mahasiswa atau kelompok muda, melainkan bagaimana seluruh kalangan, elemen-elemen yang memiliki sisi di mana mereka menolak atau menjadi oposan terhadap kebijakan-kebijakan negara itu tidak hanya hadir dari satu layer kelompok. Itu yang, dan sebenarnya justru penguatan bahwa kaum muda itu punya bumerang bagi saya. Bagiku kenapa jadi bumerang? Karena ia akan menimbulkan situasi yang sangat sektoral, yang ujungnya sangat eksklusif. Lalu menjadi segmen-segmen terbentuk segmentasi yang sangat kuat yang akhirnya justru perpecahan gerakan itu terjadi di tataran perpecahannya terjadi secara horizontal. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu juga yang tadi dilihat juga kaum muda yang mana sebenarnya yang punya sisi progresif atau dianggap sebagai kelompok yang bisa menghadirkan perubahan. Artinya bahwa kita hidup di era sekarang itu punya layer yang beragam, punya corak yang beragam, dan punya situasi politik yang berbeda-beda. Dan ini juga menjadi salah satu faktor, salah satu refleksiku pribadi. Ada satu pertanyaan besar ketika Gejayan memanggil pertama itu muncul, lalu bersiap untuk menyambut Gejayan memanggil kedua. Apakah gerakan seperti Gejayan memanggil, dalam hal ini Aliansi Rakyat Bergerak, itu perlu diinstitusionalisasikan powernya? Dalam hari ini dikunci dalam satu institusi yang dalam satu wadah yang mengunci. Karena aku berangkat dari situasi di mana justru kekuatan politiknya, powernya, mungkin ketika saya berkepikiran soal politik alternatif, tentu yang saya lihat ada pada berbicara mengartikan itu bahwa politik itu sebagai kekuasaan power yang ada di publik atau ada di sekitar kita. Sampai mana tadi aku? Nah, oke, kembali. Jadi, apakah sebenarnya power itu perlu diinstitusionalisasi atau dikunci, dia diikat dalam satu wadah yang misalnya dalam hal ini bernama AFB, sedangkan dia berangkat dari keresahan yang beragam, dari ruang-ruang yang sangat cair. Maka dari situasi tersebut, justru yang paling mungkin adalah kita membentuk ruang sih akhirnya. Itu yang ini konklusiku ya, adalah membentuk ruang di mana kita perlu menekankan bahwa bukan satu poros yang seragam, tapi ya memang terserabut dan ada beragam di mana-mana. Menekankan kembali tentang konflik itu sebagai sebuah keniscayaan dalam proses, terutama dalam kehidupan politik. Kemungkinan untuk menemukan satu kebaruan itu yang mungkin bisa diutarakan sebagai alternatif dalam menyikapi sebenarnya politik alternatif itu mungkin nggak? Ya hanya mungkin ketika tidak selalu mencapai kata final
untuk mengemukakan bahwa ini yang paling benar dan ini yang paling baku. Yang paling menarik adalah sebenarnya ada pada tataran di mana menekankan kembali, seperti yang saya ulang, menekankan kembali tentang konflik, keniscayaan dalam proses kehidupan politik, sekaligus menekankan ketidakmungkinan untuk mencapai satu prosedur-prosedur yang final. Penentuan keputusan yang final, rasional, netral, mengikat, ataupun satu komando, dan sebagainya. Dengan kata lain, meskipun kita mengusung watak-watak yang diskursif, artinya ada banyak ide yang berseberangan atau bertebaran, justru dengan kita meradikalisasi situasi di mana konflik itu adalah satu keniscayaan dan bahwa ada ruang-ruang yang beragam, ketegangan-ketegangan sosial yang ada sekaligus mentransformasikannya menjadi jalan atau cara-cara yang non destruktif. Artinya apa? Artinya ada dua pihak yang saling berseberangan, namun pada saat yang sama memberikan pengakuan satu sama lain sebagai pihak-pihak yang absah dalam memiliki pandangan. Itu ini kok mungkin konklusinya ya. Ya mungkin dan kita perlu menguatkan sisi di mana ya ruang-ruang hari ini dipaksa untuk seragam. Kita dipaksa untuk mengikuti satu model. Kalau kita misalnya mau lihat di tataran elit misalnya, kita akan sulit menemukan di mana sih sebenarnya kelompok-kelompok yang punya ide-ide perbedaan atau di mana kita bisa menghidupkan harapan. Tapi jangan-jangan ketika kita hanya stuck bahwa membicarakan politik alternatif hanya dalam bentuk partai, di situ mungkin jebakannya. Justru politik alternatif hari ini adalah mungkin membentuk ruang-ruang yang atau membiarkan power-power itu ada berserakan dan tersebar di mana-mana, menyemai benihnya. Dengan tetap mengakui dan memberikan pengakuan bahwa satu sama lain itu punya gagasan-gagasan yang absah dan dalam memiliki pandangan. Itu ini kok singkat dari aku. Terima kasih. Nanti disambung lagi ya. Baik, terima kasih Mas Sikari. Tadi luar biasa, penyampaian luar biasa dan sangat menarik ya penyampaian tadi. Setelah ini kita akan sesi pemberian tanggapan gitu ya. Teman-teman yang mau punya tanggapan atau pertanyaan boleh banget bisa langsung diajukan ke Mas Sikari. Tadi ada beberapa poin yang menurutku menarik ya teman-teman semua. Mulai dari awal ya, dari penggolongan yang dikutip Mas Sikari ya dari bukunya The Decline of Indonesian Democracy tadi, yang membagi begitu ya, membagi menjadi 3 poin penting kenapa kok regresi dan lain sebagainya tadi. Ada 1 poin tadi di mana ini mengapa Indonesia kini mengalami kemunduran ya? 3 poin tadi. Yang pertama, menguatnya mobilisasi populisme gitu ya, di mana meningkatnya intoleransi. Kemudian yang kedua, semakin tidak berfungsinya lembaga perwakilan dan pemilihan yang seperti ini. Kita lihat mungkin kalau kita jeli, kita menemukan itu, kemudian pemerintah yang semakin menekan dan membatasi kritik itu terjadi dalam grassroots masyarakat Indonesia saat ini. Salah satunya ya yang kita alami sendiri ya di berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa beberapa event kemarin begitu. Kemudian konklusinya tadi juga menarik dari Mas Sikari adalah mungkin untuk dilakukan mungkin untuk munculnya suatu politik alternatif ya, suatu ruang politik alternatif di mana kita bisa membentuk ruang yang tidak yang bukan ruang yang kaku terikat begitu ya dan satu rupa, tapi ruang yang encer gitu kalau tadi kata Mas Sikari, yang encer, kemudian yang berserabut di mana-mana, dan tadi Mas Sikari juga berkonklusi untuk mungkin, namun bentuk dari politik alternatif yang akan dilakukan oleh berbagai macam ide-ide nantinya itu mungkin tidak akan mencapai kata final gitu, karena akan selalu tumbuh dan berkembang. Nah, tadi Mas Sikari juga sempat mention di mana ruang-ruang yang ada saat ini begitu itu dipaksa untuk seragam gitu. Padahal kita membutuhkan kelompok-kelompok yang mempunyai ide-ide perbedaan, memiliki perbedaan satu sama lain, dan kedepannya
itu tidak, intinya politik alternatif yang dapat digagas nantinya lebih baik akan lebih baik akan tersebar begitu ya, tersebar berserabut di mana-mana dan selalu memiliki ide-ide perbedaan dan dibiarkan tumbuh secara organik begitu. Mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan atau tanggapan terkait gagasan dan konklusi ataupun tambahan begitu terkait apa yang disampaikan oleh Mas Hikari tadi, monggo banget teman-teman. Atau teman-teman ada yang nggak sepakat gitu dengan gagasan yang disampaikan oleh Mas Hikari tadi terkait mungkin adanya gerakan atau gerakan politik alternatif yang tersebar gitu, yang tidak terikat, namun akan lebih baik untuk terikat aja satu rupa, kita bergerak bersama dalam satu rupa terinstitusi begitu. Oke, jika belum ada, kita lanjut terlebih dahulu ya teman-teman. Kita berlanjut kepada pemaparan pemantik kita yang selanjutnya, yaitu adalah Mbak Linda. Selamat datang Mbak Linda, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Halo Mas. Baik, halo Mbak Linda. Baik, kepada Mbak Linda, waktu dan tempat kami persilakan. Makasih teman-teman undangannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat. Ini nggak kayak kuliah kan ya berarti? Ini saya lagi ngurusin kakak saya kena terpapar di Jakarta, terus sekarang mesti langsung switch mikirin gerakan alternatif. Jadi itulah hidup ya. Satu ini, satu itu, jadi campur gaduh-gaduh. Pertanyaannya kan yang mau dijawab, kalau tadi saya lagi baca tornya itu kan, mungkinkah politik alternatif, membangun politik alternatif mungkinkah gitu. Sebenarnya menurut saya yang bisa jawab itu teman-teman semua gitu ya, yang menjadi harapan bangsa. Kalau saya udah hampir lansia ini, jadi kalau jawab ini malah keliru, karena menurut saya perlu dipahami sosiologisnya, aspek sosial, bagaimana fondasi gerakan ini bisa dibangun atau pertanyaan ini bisa dijawab gitu. Tadi saya dengerin Hikari, secara makro kan sebetulnya kebutuhan untuk itu sangat besar gitu ya, sangat besar satu sisi. Jadi ada demand, ada ancaman, ada demand terhadap situasi ini karena beragamnya ancaman. Kalau kita lihat indeks-indeks demokrasi gitu ya, pakai ukuran-ukuran yang makro, baik secara global maupun secara nasional. Yang sederhana, yang paling sederhana pengukurannya itu indeks demokrasi Indonesia (IDI) gitu, atau yang dimiliki juga oleh lembaga-lembaga lain secara global. Itu memang tren penurunan demokrasi terjadi, dan itu bukan hanya Indonesia sebetulnya, itu terjadi, itu fenomena global gitu. Sehingga Indonesia bukan satu cerita yang unik kalau dilihat dari gambaran global menyeluruh gitu ya. COVID pun sebetulnya makin meningkatkan situasi ancaman tersebut karena pola-pola sentralisasi pengelolaan situasi emergensi ini gitu. Jadi satu sisi ada tuntutan, ada kebutuhan gitu ya. Di sisi lain kalau saya ngamati ini ya, dan mungkin nanti konfirmasi juga sama teman-teman gitu, ada banyak sebetulnya inisiatif-inisiatif yang sudah dimulai oleh anak muda gitu ya, tapi memang dia tersebar kecil-kecil gitu, dan sangat cair. Tadi garis bawahi poinnya Hikari ya. Jadi kalau sekarang kalau mau ikuti inisiatif-inisiatif komunitas misalnya di Instagram itu tinggal nyari aja, apapun ada gitu. Yang saya baru terikuti itu gara-gara mahasiswa kucing UGM misalnya, atau kucing Visipol, saya nggak tahu, ada nggak tuh kucing Visipol, atau para pencinta inilah ya, para pencinta hewan gitu.
ada juga yang makin kuat untuk ngurusin isu kesehatan mental para anak muda. Ada juga isu yang ngurusin misalnya kekerasan, anti kekerasan seksual gitu. Ada lagi yang ngurusin inisiatif-inisiatif kecil semasa pandemi, itu banyak sekali gitu. Ya kan? Nah, tapi masalahnya kalau kita renungkan atau kita lihat yang agak unik dari aspek sosiologis gerakan sekarang itu, dia selain sangat cair, dia ini kayak amuba gitu. Maksudnya amuba itu gerak terus kan, tergantung isu. Jadi dia tuh isu driven. Isu driven itu ya kalau ada isu kenceng, habis itu hilang lagi, kan gitu modelnya. Sehingga ada isu driven itu kemudian kesulitannya adalah tidak adanya, ini sangat dibutuhkan dalam politik alternatif, tidak ada common ground gitu. Tidak ada common ground itu tidak ada apa yang mengikat secara bersama, isu bersama gitu ya, common issues, common interest. Satu itu, kedua nggak ada yang menyambungkan gitu, nggak ada bridge, nggak ada jembatan gitu. Nah, dua karakteristik ini, satu isunya sangat beragam, dua isunya beragam dan kecil-kecil mungkin sepele ya, isunya kayak nggak ada politiknya gitu. Padahal itu semua soal perlindungan hak ya, hak perempuan, hak hewan, hak tadi contoh lain lagi saya bilang hak-hak korban kekerasan seksual gitu. Nah, menurut saya yang menantang itu untuk bisa membuat satu fondasi itu adalah tadi sambungan-sambungannya itu gitu. Dan ini agendanya sekarang menurut saya nyambung-nyambungkan itu gitu. Nah, masalahnya sekaligus tadi saya pengen dengar dari teman-teman ya, orang yang gabung satu isu gitu belum tentu mau gabung di isu yang lain gitu. Nah, itu yang saya bilang cair gitu. Nggak tahu, saya mau tanya, kenapa sih kok bisa begitu? Misalnya gini ya, saya kemarin baru balik dari Medan. Dari Medan itu yang isu klasik di Medan itu di gerakan tanah ya, gerakan agraria itu gerakan akan terjadi perampasan tanah oleh perusahaan bernama Inti Indorayon, IIU namanya. Mungkin dari Medan, dari Sumatera Utara atau persis ya itu. Sekarang IIU itu ganti namanya di Toba Lestari TPL gitu. Nah, sekarang ini udah ada generasi baru nih yang militan banget gitu. Masih terus menuntut penutupan diri, target itu penutupan PT IIU. PT IIU itu udah lama banget, dari zaman Soeharto tahun 80-an, dan perampasan hak warga itu juga udah berlangsung 4 dekade berarti ya. Sertifikasi segala macam itu belum banyak membantu gitu, karena belum menyentuh secara luas. Nah, PT IIU ini terakhir itu ada kelompok anak muda yang militan banget, itu saya lupa namanya, nanti saya cek ya. Dia jalan kaki dari Medan ke Jakarta, kayaknya masih jalan dia sampai sekarang. Itu untuk menuntut PT IIU ditutup. Dia mau ketemu Jokowi gitu. Nah, tapi situasinya adalah yang sangat unik, orang yang dan dia banyak pendukung ya dari anak-anak muda yang lain gitu. Dan dia sangat populer di YouTube. Nanti saya cariin linknya. Tapi isu yang sama, ketika isu berganti, misalnya isu korupsinya gubernur atau pejabat di daerah, itu belum tentu orang yang sama akan gabung gitu. Artinya padahal misalnya kalau kita kaitkan demokrasi dengan korupsi itu kan pengaruh banget gitu dari segi isu ya. Ya bisa dicari-cariin ininya lah kaitannya gitu. Tapi poin saya, tapi anak-anak ini belum tentu mau gitu gabung ke gerakan yang lain gitu. Nah, menurut saya itu menarik ya. Menarik itu dalam arti gini, pertanyaannya apakah kita perlu mengikuti pola sosiologis anak-anak muda sekarang yang pada gilirannya menentukan politik alternatif gitu ya. Jadi as it is aja, terus kita cari jalan untuk mengidentifikasi apa sih kebutuhannya untuk memberi fondasi yang kuat. Atau sebaliknya, generasi kayak saya, kayak Hikari itu yang mengkerangkai dan mengkerangkai dalam arti menawarkan kerangka zaman kami dulu gitu. Yang menurut saya secara pribadi ya nggak relevan lagi dengan kondisi sekarang gitu. Ini kan ada situasi juga yang kalau menurut saya tetap perlu dikenali banget gitu dari teman-teman sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri. Sebetulnya anak-anak muda di sini luas ya, bukan hanya anak yang ngerti politik gitu atau anak-anak sospol, tapi secara umum gitu. Karena itu sebetulnya sangat kritikal
kita pahami dulu secara sosiologis kayak apa situasinya, dan pengamatan saya sependek ini itu ada banyak sekali gerakan, terjadi pluralisasi gerakan, tapi dia tidak bersambung satu sama lain gitu. Kalau merujuk pada statementnya Hikari, sudah ada ruang, sudah dibentuk, ada ruang gara-gara reformasi gitu ya, demokrasi, tapi ruang itu masih terisolasi di dalam dirinya sendiri gitu, belum kesambung satu sama lain. Dan itu sebenarnya agenda politik alternatif itu menyambungkan antar inisiatif yang beragam isu tersebut menjadi satu platform bareng gitu. Platform yang mungkin bisa bentuknya bisa macam-macam gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau balik ke pertanyaan tadi, apakah mungkinkah bank alternatif itu mungkin gitu, karena existingnya itu sebenarnya sudah terjadi. Cuman kan persoalannya definisi alternatif kita bisa jadi beda gitu antar kita. Saya bisa beda, Hikari bisa beda, teman-teman lain bisa beda gitu. What do we mean by alternatif itu? Apakah selalu anti rejim atau memelihara ruang saja gitu? Yang ideal kan tentu saja menjadi bagian dari kelompok kritis gitu kan. Masalahnya kan sekarang kalau kita buka Twitter tuh kelompok kritis individual, warga yang kritis sudah banyak banget kan. Nah, menurut saya justru PR-nya itu PR kecil yang tadi nyambung harus ada gerakan yang menyambung-nyambungkan antara elemen-elemen tersebut, dan nanti isinya kayak apa, bisa bentuknya kursus bareng apa terserah yang kira-kira bisa membantu memperkuat serpihan-serpihan kerikil. Kalau bisa dibayangkan kita lagi ngomongin kerikil-kerikil yang tersebar gitu. Nah, kalau mau agak sedikit romantis, bintang-bintang kecil di langit gitu, yang kita konsolidasikan dan kita tinggal sambung-sambungin jadi rasi gitu. Itu kan yang sebetulnya kalau bisa dianalogikan ya, situasinya kayak gitu. Karena kalau dia masih menjebar-jebar ya dia gerak sendiri, capek sendiri, nggak ada yang dukung gitu. Tapi kalau udah kesambung-sambung dengan garis-garis kecil-kecil gitu, jadi deh rasi bintang. Terserah kita mau makin rasi bintang apa gitu. Nah, jadi politik alternatif mungkinkah itu mungkin, tapi PR-nya bukan PR menurut saya ya, bukan PR lagi mengedukasi warga supaya aktif, karena itu sudah terjadi sebetulnya, paling nggak sebagian besar. Yang dibutuhkan adalah penyambung-nyambungan titik-titik atau dot-dot yang sudah berlangsung dan sudah lahir ini gitu. Karena selama ini dot-dot itu, titik-titik itu belum saling berkomunikasi. Jadi ruang sudah terbuka, tapi ruang itu belum beririsan gitu. Nah, politik irisan itu yang sangat dibutuhkan sekarang. Dan kalau saya sih menurut saya perlu ngelihatnya perlu mungkin gitu, atau harus mungkin gitu, karena kalau enggak opsinya sangat terbatas gitu. Meskipun ketika saya bilang kayak gini, saya bisa dibilang nanti toxic positivity, ini kan lagi keren di Twitter nih, toxic positivity, lalu membuat kayak Mario Teguh memberi positif tapi nggak ada isinya gitu. Tapi kalau menurut saya berbasis pada aspek sosiologis tadi ya, saya nggak ngomong toxic positivity, tapi saya ngelihat faktanya begitu. Kalau saya nggak punya data statistik yang menjelaskan berapa sebetulnya organisasi atau inisiatif. Kalau zaman saya dulu sebutnya itu OTB ya, organisasi tanpa bentuk gitu. Hanya komunitas-komunitas punya agenda satu gitu ya, memperkuat meningkatkan kesejahteraan kucing di UGM misalnya gitu. Itu kan udah agenda itu. Meskipun nggak politik Mbak kayak gitu. Ya kecil-kecil gitu sebenarnya politik itu sebenarnya apa sih? Kan yang kecil-kecil itu kalau kita udah peduli dan aware gitu ya. Tinggal nanti agendanya dilebarin gitu. Nah, jadi berdasarkan toxic positivity itu gitu, kalau di pertanyaannya membangun politik alternatif mungkinkah? Saya jawab mungkin gitu, karena tadi penjelasan sosiologis, penjelasan ciri-ciri yang sudah ada sejauh ini, dan mungkin nanti tambahan teman-teman ya kita bisa refleksikan ya. Sebenarnya bisa nggak sih ada agenda yang targetnya cuma satu, menyambung-nyambungkan gitu, kok berkomunikasi antar komunitas, sharing apa yang sama, apa yang mirip. Mengapa kucing nggak ada yang ngurusin ya? Karena nggak ada duit, anggarannya kenapa dikorupsi, misalnya gitu. Atau kita belum sampai ke sana, jadi fokus dulu ke warga gitu misalnya. Tapi tetap perlu diidentifikasi yang kesamaan itu, sehingga pada akhirnya dia menghasilkan common ground gitu, yang menjadi dasar untuk gerak bareng gitu. Saya kira pengalaman Gejayan Memanggil sebenarnya menurut saya beberapa teman-teman termasuk Hikari udah mencoba ya untuk bikin sambungan-sambungan itu gitu. Skalanya skala Jogja, dan sekarang saya kira mungkin udah melebar lain. Tapi saya tetap merasa politik jembatan ini ya, politik penyambungan, politik membangun interaction dan intersection itu yang sangat kunci sekarang ini gitu. Karena kalau dari segi ruang itu udah terbangun. Memang yang sangat terkait politik rejim terbatas mungkin ya.
Tapi yang terkait inisiatif keluarga lain itu banyak banget gitu. Kenapa misalnya setiap kali masa krisis kayak pandemi atau apa, terus warga selalu muncul inisiatifnya, dan sebenarnya kan itu kan energi penanda buat kita ya, sebenarnya ya kepedulian sesama warga itu tinggi gitu. Nah, bagaimana kemudian mentransformasi kepedulian itu menjadi bentuk yang lebih bunyi secara politik, dan misalnya kayak sekarang nih, semua marah sama presiden karena negara gak becus ngurusin COVID, ya, termasuk saya gitu. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih itu terkonsolidasi menjadi sebuah gerakan yang misalnya nih, golput, atau misalnya mendorong alternatif calon yang yang lebih bisa, I don't know. Tapi kalau kita semua udah fed up gitu, ini paling isinya oligarki lagi, ya udah golput. Kalau saya berencana golput 2024 nih, kesel banget sama situasi ini misalnya gitu. Karena sekedar cerita ya, obat itu se-Jakarta udah habis. Kemarin saya hunting obat, se-Jawa juga udah habis. Saya dapat obat tuh di mana? Manado. Bayangin itu. Dan bayangin yang ngalamin kayak saya itu nggak hanya saya gitu. Ini semua lagi ngalamin, keluarga-keluarga yang terkena gitu. Dan harga obat itu udah benar-benar 3-4 kali lipat di online shopping gara-gara penimbun yang ya begitulah kondisinya, memanfaatkan krisis. Ini kan betul-betul bentuk dari ya kesalahan dari awal menangani pandemi, dan kita mau bisa apa sekarang? Kalau udah depan mata kan harus diurusin, kita harus cari-cari obat gitu. Paling ngamuk-ngamuk bentar, sebel gitu. Tapi saya ngebayangin akan ada dampak gitu secara jangka panjang ke politik ya situasi ini. Meskipun ya belum tentu juga, karena kalau Indonesia dengan ya presidennya udah berdoa, kita udah berdoa kan, ya udah dimaafkan aja, diikhlaskan kan gitu nanti jadinya arahnya. Nah itu situasi lain lagi ya. Tapi maksud saya di luar tadi cerita curcol saya sedikit itu, balik lagi ke pertanyaan awal, membangun alternatif mungkinkah? Menurut saya mungkin, karena tadi existingnya itu relatif sudah fondasi mungkin masih perlu diperkuat, tapi kerikil bintang-bintang itu yang sendirian itu, kelap-kelip sendiri itu perlu disambung-sambungin sehingga bisa bersinar lebih kuat lagi. Saya kira itu Mas Bram, makasih, sekedar pemantik aja, semoga bisa diskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Linda atas pelantikan yang luar biasa. Mari kita sama-sama juga berdoa untuk keluarga Mbak Linda, keluarga, dan juga ke teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga lekas sembuh dari COVID, dan semoga kita semua terlindungi dari pandemi COVID. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi sangat menarik ya kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Linda adalah mungkin tidak, kalau misalnya kita mungkin tidak adanya politik alternatif mungkin. Nah, dan tadi Mbak Linda menyampaikan bahwa sebenarnya titik saat ini bukan di mana titik lagi mungkin atau tidak mungkin gitu ya. Tapi sebenarnya sudah terjadi di mana sudah muncul titik-titik tadi Mbak Linda mengibaratkan itu adalah sebuah bintang-bintang yang tersebar namun belum tersatukan ya, belum ada titik-titik sambung untuk mempersatukannya, yaitu irisan-irisan yang nanti akan, jika si bintang itu nanti akan berubah menjadi rasi. Kemudian kalau misalkan kelompok-kelompok seperti yang ada di isu-isu kampus begitu misalkan, nanti juga terintegrasi menjadi satu wadah begitu ya Mbak Linda ya, yang teriris begitu ya, menjadi satu wadah. Tadi ada intersection dan interaction begitu. Nah, hal ini adalah gagasan yang cukup menarik, di mana kelompok-kelompok tadi yang disampaikan oleh Mas Hikari, kelompok-kelompok yang sangat cair tadinya, perlu adanya common ground, kemudian adanya common interest, sehingga kita bisa bagaimana cara kita untuk mencari irisan dari masing-masing kelompok, itu yang menjadi PR kita begitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang memiliki gagasan atau memiliki pandangan lain atau mungkin mau menambahkan atau selaras pandangannya, monggo siap, kita mulai berdiskusi di sini teman-teman. Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya atau mungkin bertanya terkait tadi ke Mas Hikari atau ke Mbak Linda terkait kemungkinan atau bagaimana sebenarnya kita mengimajinasikan kelompok-kelompok yang bersatu dan bisa berjalan sesuai dengan isunya. Kan tadi Mbak Linda menyampaikan bahwa
isu yang terbentuk di masyarakat itu berbeda-beda, dan masyarakat atau per individu pun mungkin jika tertarik dengan isu A mungkin akan tidak tertarik dengan isu B begitu ya. Nah, eh, kondisi seperti ini sebenarnya, walau misalkan nanti kita sudah terbentuk suatu kelompok, suatu irisan begitu, bagaimana cara kita untuk mempertahankan satu entitas ini begitu, wadah iris yang beririsan ini untuk long lasting begitu. Itu sebenarnya pertanyaan pribadi saya gitu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan yang sama atau apapun itu boleh banget ditanyakan. Mungkin aku buat memantik deh. Oh boleh. Mbak Melan. Selamat sore Mbak Indah dan Mas Ikari. Terima kasih banyak atas paparannya, sangat ini ya, memberi optimisme terhadap adanya satu gerakan alternatif lah di kemudian hari seperti itu. Kemudian, kalau ini kecil nggak teman-teman? Masih kecil? Kedengaran sih, cuman memang agak kecil gitu. Oke. Iya. Saya ingin membahas terkait wadah ya Mbak Linda dan Mas Ikari. Wadah ataupun jembatan bersama untuk sebuah gerakan ataupun titik-titik gerakan-gerakan yang muncul di akar rumput seperti itu. Jadi saya punya dua wadah yang mungkin bisa teman-teman diskusikan bersama. Yang pertama, ketika gerakan-gerakan diwadahi dalam satu LSM yang sifatnya besar dan dia mewakili gerakan-gerakan itu. Kalau Mbak Linda sebut sebagai rasi bintang seperti itu. Nah, tapi di sini yang menjadi dilema adalah ketika LSM dia secara psikologis tidak memiliki ikatan formal terhadap konstituen, dalam arti di sini adalah masyarakat dan lain sebagainya. Jadi akan susah ya kalau bagi saya untuk membayangkan beban moral maupun beban psikologis dari wakil-wakil di LSM untuk mewakili kepentingan masyarakat seperti itu. Meskipun kita tahu LSM pasti selalu berorientasi kepada kepentingan umum, tapi kalau misalkan kita mewadahi gerakan dalam bentuk partai yang sifatnya progresif, di sisi lain ada suatu kemungkinan dan satu kecenderungan umum bahwa di setiap organisasi selalu ada elitisme seperti itu Mbak dan Mas Sari. Jadi yang saya bingungkan di sini, apakah kita misal dihadapkan pada dua pilihan, apakah akan mewadahi gerakan dalam bentuk partai politik dengan segala konsekuensi ada elitisme baru, atau kita lebih memilih adanya satu gerakan besar LSM skala besar yang memiliki kekuatan dan dia mampu bernegosiasi dengan aktor-aktor politik, memberi tekanan sehingga kepentingan dapat disalurkan dengan segala konsekuensi bahwa mungkin secara moral mereka tidak memiliki ikatan yang formal terhadap tanggung jawab pemenuhan kebutuhan publik seperti itu. Begitu mungkin Mbak Linda, Mas Ikari dan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Melan atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan tadi ditujukan untuk Mas Ikari dan Mbak Linda ya, untuk kedua pemantik. Untuk Mas Ikari. Ya, masih di sini mendengarkan. Ya. Monggo untuk Mas Ikari atau Mbak Linda yang mau menjawab terlebih dahulu. Silakan. Baik, mungkin ke Mbak Linda dulu. Bagaimana Mbak Linda? Ikari dulu aja. Oh, Mas Ikari. Baik. First. Oh, siap. Baik, kita ke Mas Ikari dulu. Monggo, Mas. Siap. Pertama soal kepartaian ya. Kalau dari aku mungkin yang paling sering terdengar akhir ini kan Partai Hijau. Keberadaan Partai Hijau Indonesia ya, PHI. Itu yang baru saja menyelesaikan kongres pertamanya. Atau yang kemarin yang belum rilis nih, tapi udah mulai terdengar itu kan PRD baru ya, Prima, Partai Rakyat Indonesia Adil Makmur. Cuman persoalannya adalah misalnya kalau saya ambil contoh di Prima mungkin itu nggak bisa lepas dari bagaimana. Pertama soal pendanaan lah. Untuk menjadi satu partai yang besar itu dibutuhkan ongkos yang nggak sedikit gitu untuk mendirikan satu partai, dan itu berkontestasi. Kalau untuk menuruti ide bahwa dia bisa berkontestasi menghadapi
situasi politik yang sekarang melalui jalur-jalur parlementer, di dalam ranah-ranah parlemen gitu. Itu suatu tantangan yang besar karena pertama mungkin mereka juga harus punya pengurusan kader, habis itu juga punya sekretariat atau punya, bahkan kalau menurut undang-undang pemilu itu kalau nggak salah sampai ke tataran ranting ya partainya itu, yang mana berarti besar banget ininya, organisasinya. Dan sejauh mana sebenarnya gerakan-gerakan politik yang ada di kita, gerakan-gerakan masyarakat publik, gerakan-gerakan politik yang ada hari ini itu punya resources sebesar itu untuk dia bisa mengorganisir badan yang kita sebut dengan partai. Pada akhirnya mungkin imajinasi soal untuk bisa menandingi kekuatan-kekuatan politik yang ada hari ini, yang kita lihat sebagai ranah di ini ya, baik di negara maupun di ranah kelompok intermediari aktornya di kepartaian gitu, misalnya instrumen-instrumen partai ya adalah dengan, sebenarnya saya sangat skeptis sih dengan instrumen kepartaian. Harusnya ini aku harus lebih optimis ya melihatnya dan penuh harapan. Cuman situasi hari ini itu menggambarkan ya sangat sulit untuk kita menembus ke sana dan mengandalkan itu. Toh kita berharap misalnya yang seperti tokoh-tokoh yang reformis saja ya dianggap di tahun 2014 itu Joko Widodo. Kalau ruang Zoom ini bisa didengarkan ya, aku pengen maki-maki, cuman nggak tepat. Ya intinya nggak cukup ini sih, cukup sulit untuk menandingi secara parlemen dan memang bukan ranahnya di sana. Jangan-jangan kita memang nggak boleh terjebak dalam wacana itu, bahwa sebenarnya tetap bertahan pada apa yang kita kerjakan sehari-hari. Justru melihatnya dengan sangat mikro adalah keputusan-keputusan politik yang kita ambil sehari-hari. Itu mungkin itu ranah kontestasi yang paling dekat dengan kita ya, dan mungkin itu arena perlawanan yang tidak pernah dipandang dan selalu termakan oleh hegemoni lawas warisan 98, kecuali Mbak Linda, karena satu-satunya yang membela kejayaan waktu itu salah satu dosen itu Mbak Linda. Nah, di tahun ya hegemoni lawas bahwa mahasiswa adalah perubahan atau teman kita adalah agen perubahan dan sebagainya, lalu menyeragamkan bahwa pola gerakan adalah pola gerakan. Kalau bagi saya menggarisbawahi ini biasku ya, aku enggak, saya menaruh anggapan bahwa ya tidak lepas dari unsur politik gitu, bahwa dia punya dimensi yang politis itu, terus harinya bentuknya turun ke jalan gitu, enggak. Itu ada beragam dan mungkin warisan-warisan lawas yang selalu mengatakan bahwa gerakan harus seperti ini, seperti itu, harus A, B, C, D, E, F, G, itu justru meruntuhkan ruang-ruang yang selama ini sedang berusaha untuk dibangun dan di-remake lah gitu, dengan cara dan bahasa kita masing-masing. Itu jawabanku. Jadi mungkin arena kontestasi politiknya ada di ranah terdekat kita. Dimulai dari grup WhatsApp keluarga. Itu ruang-ruang untuk menumbuhkan politik alternatif. Begitu. Thank you. Baik, terima kasih jawabannya Mas Fikari. Oke, cukup menarik. Kemudian monggo kepada Mbak Linda. Saya nggak berani masuk politik WAG keluarga. Tapi memang itu sebenarnya kita belajar dingin gitu loh untuk beda pendapat, ya nggak sih? Dan itu kan diantara kita kalau udah beda pendapat seolah-olah akhir dari hubungan sosial gitu. Jadi menurut saya WAG itu tantangan luar biasa dan terus terang saya merasa nggak cukup cakap gitu ya untuk berbeda secara dingin gitu. Bahwa udah bete, udah kesel, terus kemudian menghindari. Dan saya kira semua orang Indonesia kayak gitu modelnya, menghindari, udah nggak usah dibahas gitu. Sehingga akhirnya nggak pernah bisa benar-benar belajar untuk berbeda. Memang kalau ketika poinnya Melan kan ketika dia terkonsolidasi gitu ya menjadi satu institusi baik bentuknya partai atau gerakan yang bersifat ajak gitu ya, namanya apapun ya, bisa ormas, bisa LSM dalam pengertian ya
inisiatif warga gitu ya, organisasi masyarakat lah. Itu memang kemudian isu logistik nyusul gitu. Yang tadi Hikari bilang, syarat bikin partai itu tetap miliaran secara uang ya, karena dia memang harus ada di setengah provinsi. Dia harus ada dari 33, apa sih sekarang provinsi kita 33 ya, harus ada separuhnya. Dari separuh itu harus ada separuh kabupaten kota. Dari kabupaten kota itu harus ada separuh di kecamatan. Dari kecamatan itu juga harus ada separuhnya di sampai ranting gitu. Jadi itu udah pasti kalau yang bikin partai itu pasti oligarki. Dari mana duitnya? Kalau kita mau lewat kita bisa gitu, ini juga menurut saya menarik ya. Orang Indonesia itu kan gampang kasihan ya, kalau udah ada bencana Palestina misalnya, duit cepat banget terkumpul. Tapi kalau coba Prima atau Hikari bikin kejadian memanggil, belum tentu dapat duit 5 juta gitu. Ini juga situasi lain. Tapi balik lagi ke pertanyaan itu, memang kalau udah konsolidasi, ketika kita kan belajar ilmu politik ya, kita tahu logika institusionalisasi sebuah gerakan gitu. Nah, tapi titik kritikalnya dari gagasan institusionalisasi atau konsolidasi ini adalah selalu dia butuh logistik gitu. Ketika dia butuh logistik, kita pergi kemana? Gitu. Itu kan kita kan semua ini punya banyak gagasan, tapi pas udah nyari duit udah lain lagi tuh persoalannya gitu. Nah akhirnya mungkin memang jangan-jangan ya, makanya kita bicarain bersama nih teman-teman juga sekalian yang punya gagasan atau yang juga sebagai pelaku ya, sebagai anak-anak muda gitu. Jangan-jangan memang operasi kerjanya itu nggak perlu konsolidasi yang secara masif gitu, yang yang ala partai atau ala yang consolidated banget gitu. Tapi ini aja, jangan-jangan memang yang alternatif, yang disebut alternatif itu dari segi konten dan dari segi pola gerakan gitu. Pola gerakannya mungkin nggak perlu jadi kayak either or gitu. Kita pikirkan cara yang lain, yang platform-platform cair mungkin ya. Platform cair yang kemudian anggotanya mungkin perlu sumbangan sebulan berapa gaya koperasi gitu. Terus kemudian uangnya dipakai buat apa, dan kemudian di-share transparansi gitu bentuk-bentuknya, dan kemudian disepakati bahwa pola pembinaan kayak apa, sehingga dari situ kemudian menghindari jebakan-jebakan lama klasik dari politik partai yang kecenderungannya elitisasi gitu-gitu. Nah, selain itu sebenarnya kan gimana ya, kalau menurut saya elitisasi itu konsekuensi sosiologis itu ya dari sebuah situasi gitu. Kita semua adalah elit dalam pengertian kelompok terdidik di Indonesia gitu. Jadi menurut saya nggak usah terlalu, maksudnya itu bagian yang alamiah dari secara sosiologis gitu. Masalahnya kan ketika elit itu menjadikan dia kendaraan buat dirinya sendiri, kan itu persoalannya kan, dan agenda-agenda dia yang masuk dan yang lain, agenda publik, agenda kolektif nggak masuk gitu. Yang berarti kan harus dikontrol, itu mekanisme internal gitu. Nah, jadi kalau udah mengambil jalur institusionalisasi, udah mau nggak mau itu by produknya itu adalah elitisasi. Tapi di sisi lain elitisasi itu juga nggak terlalu buruk gitu, karena saya sebetulnya sedang melakukan penelitian soal civil society elites gitu ya, elite civil society, dan itu ternyata nggak selalu buruk gitu, karena justru peran-peran elit ini yang kalau dia bisa dikontrol oleh para anggota justru bagus, justru dia nembusin banyak melalui jaringan-jaringannya, nembusin banyak ini gitu, banyak alternatif solusi sebuah masalah gitu. Nah artinya bahkan kata elit sendiri itu perlu kita unpack gitu, kita bongkar ulang sebetulnya asosiasinya itu sebenarnya apakah selalu buruk, apakah sebenarnya bisa juga ada manfaatnya gitu. Sehingga mungkin itu kali respon saya ya. Tapi seterusnya saya lebih pengen dengar sih teman-teman pertanyaan saya, misalnya ini saya balik biar kita bisa lebih diskusi gitu ya, jangan cuma tanya ke saya atau Hikari, tapi teman-teman juga saya tanya ke teman-teman gitu. Sebenarnya apa sih yang kalian pikirkan sebagai aktivitas bersama itu, collective action itu kayak apa sih? Apakah benar pengamatan tadi ya berdasarkan mood aja Mbak, kalau ada mood mood satu, diajak temen nggak enak, diajak temennya senior kayak Hikari nggak enak Mbak kalau nggak datang kayak gitu. Diajak diskusi HM ini ada Hikari, diajak dia paksa-paksa ya wis datang. Berarti kan kalau kayak gitu kita harus menciptakan mengkloning Hikari gitu supaya banyak yang terintimidasi supaya gabung diskusi. Misalnya gitu. Terus saya pengen dengar gitu, karena menurut saya saat ini orang perlu dengar suara teman-teman gitu, dan bukan hanya soal dengarnya, tapi bisa nggak sih kita reformulasi ya gerakan alternatif itu berdasarkan kondisi sosiologis ini gitu. Nah kalau kayak gitu ini kita bisa ngobrol, saya bisa dengan teman-teman, oh kayak gitu ternyata saling memahami gitu, karena menurut saya bentar lagi juga udah udah nggak zaman saya gitu, karena
udah nggak ngerti, gapnya udah terlalu jauh gitu. Itu usul saya Mas, biar diskusinya lebih rame ya. Baik, siap, terima kasih Mbak Linda. Tadi dari jawaban pertanyaan Melan ya, dari Mas Ikari menjawab untuk mulailah gitu ya, mulailah dari hal-hal terdekat di sekitar kita, mulai dari grup WhatsApp keluarga kalau kata Mas Ikari tadi, kemudian dari Mbak Linda menjawab bahwa yang saya highlight adalah mungkin kata elit tadi perlu diulang ya, tidak selalu bermakna berkonotasi negatif, tapi juga kadang berkonotasi positif juga. Nah, tadi Mbak Linda juga menutup dengan pertanyaan kita gitu teman-teman semua, monggo yang ingin menjawab gitu. Sebenarnya tergantung konteks sekarang ya. Kita melihat konteks kita sekarang, konteks mahasiswa dan konteks tahun ini. Bagaimana kita sebenarnya memahami gerakan-gerakan yang sangat cair ini ya. Bagaimana teman-teman semua di sini memahami gerakan-gerakan yang sangat cair ini. Apakah teman-teman hanya berdasarkan tadi yang dicontohkan Mbak Linda, enak diajak, atau mungkin benar-benar sangat antusias dan ingin sangat in dalam isu tersebut begitu. Gimana teman-teman? Adakah mungkin Mas Ilham mungkin ingin menjawab, bisa Ramadan, mbak-mbak yang lain. Kemudian sambil teman-teman berrefleksi ya, mungkin nanti bisa jadi pertanyaan refleksi bagi teman-teman semua, bagaimana teman-teman memaknai atau mungkin memandang begitu ya, memandang gerakan-gerakan politik alternatif yang sangat cair saat ini. Di sini ada pertanyaan dari Mas Ilham Ramadan. Saya ingin menanggapi rasa pesimis Mas Ikari. Oh, ini pertanyaan tentang tanggapan. Saya ingin menanggapi rasa pesimis Ikari. Gerakan alternatif yang kemudian coraknya lebih kepada daily life resistance, berbasis pada politik jangka panjang maupun yang bersifat evolusi, kurasa dapat memberi rasa optimis, Mas. Dalam artian perubahan secara cepat yang kita inginkan walaupun tidak dapat terjadi di sisi lain ruang-ruang yang ada, dapat menciptakan kondisi dunia yang lebih baik di masa depan. Menarik ini. Menurut saya, aksi-aksi yang dilakukan pada tahun 2019 sampai 2020 at least membuka kepekaan politik yang lebih lebar, bahkan bagi anak SMA. Baik. Mungkin karena kita dimakan waktu direct action dirasa yang paling rasional. Ya, waktu itu anak-anak SMA juga ikut terjun ya, ikut turun ke lapangan ya, Mas Ilham, Mas Ikari. Terjun ya, walaupun jika kita lihat itu hanya sebatas, bukan hanya sebenarnya, mereka meluangkan waktu belajar mereka meluangkan waktu di kelas mereka untuk terjun, itu merupakan suatu hal yang luar biasa ya, Mas Ilham ya. Baik. Kemudian, baik teman-teman, jika ada yang ingin memberikan tanggapan tadi ataupun menjawab pertanyaan dari Mbak Linda tadi, sangat dipersilahkan. Mungkin saya tertarik ini dengan pandangan positif dari Mas Ilham Ramadan. Bagaimana Mas Ilham Ramadan dalam memandang gerakan yang sangat cair saat ini, Mas? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya Mas Moderator. Sebenarnya sih aku nggak ada pandangan khusus ya, dan harus seperti apa gitu. Kalau aku sih melihat politik yang cair itu ya memang basisnya on demand ya. Misalnya tadi saya sempat wawancara teman-teman dari FDTJ tentang forum diskusi transportasi di Jakarta. Jadi kebutuhan mereka bertransportasi itu menjadi landasan mereka gitu, sebagai political will untuk mendapatkan akses transportasi yang lebih baik sih. Jadi menurutku memang untuk politik secara makro yang kita pahami seperti sistem pemilu ataupun demokrasi yang berbasis pemilu, mungkin memang agak susah dirubah sih.
Jadi seperti itu. Jadi ya udah, mungkin kita akan bertahan pada kelokalan kita, menciptakan generasi-generasi yang mungkin peka dengan sosial mereka, peka dengan lingkungan mereka sih. Ya, mungkin menunggu para orang-orang tua, maksudnya bukan orang-orang tua ya, dalam artian oligark tua ataupun para parpol tua itu udah mati duluan sih. Makasih. Mereka regenerasi loh, Mas. Jangan salah, udah siap regenerasinya loh itu. Ya Mbak, kita siapkan generasi yang melawan mereka juga Mbak. Nah ya, makanya jangan diharapkan hilang itu. Itu udah siap regenerasi 2 turunan itu. Makanya kita juga perlu memikirkan yang sama. Iya, benar, menarik. Aduh, berat ya. Kata Mas Ilham, aduh berat berarti WKWK. Ya, memang untuk melawan seseorang entitas yang terus bergenerasi dan memiliki logistik yang besar itu memang berat ya. Tolong itu dijawab Mbak Ketum. Ada pertanyaan dari Mas Juned, HMI sendiri bagaimana sebagai kekuatan alternatif menanggapinya bagaimana Mel? Bang Milan. Waduh, berat ya Mas Juned pertanyaannya. Harusnya ini bukan dijawab oleh aku saja, tapi dijawab juga oleh teman-teman ya, seluruh kader HMI di seluruh Indonesia, bahkan di luar gitu. Gimana ya, sebagai kekuatan alternatif sebenarnya HMI kan punya satu yang dibilang sebagai jaringan. Nah, masalahnya adalah belum semua komisariat memiliki kesadaran bahwa jaringan tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang memang bisa diupayakan untuk kepentingan publik. Banyak Halo Mel, kayaknya suaramu keputus Mel. Kita disabotase ya. Coba dicopot headsetnya. Ya, sambil menunggu Bang Milan berganti device begitu ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Fawas. Saya izin bertanya untuk Mbak Linda dan Mas Hikari, apa pandangan Mas atau Mbak tentang selectivism atau lazy activism dalam politik alternatif? Apakah hal ini tetap dapat ditransformasi menjadi kekuatan dalam politik alternatif atau justru menjadi hambatan karena menimbulkan perasaan gerakan yang dilakukan dalam tanda kutip sudah besar begitu? Mungkin kembali kita mulai dari yang dari Mas Hikari dulu. Sorry, gimana? Ini dari Mas Fawas bertanya, Mas, terkait ya selectivism atau lazy activism gitu dalam politik alternatif. Ya apa ya, mau nggak, aku banyak ya memang yang harus ditanggapi oleh generasi muda ini. Kalau aku pribadi, ini kayaknya bukan soal generasi ya, memang referensiku juga terkait dengan misalnya klik aktivism gitu. Di catatan klik aktivism itu aku juga kadang-kadang menaruh bukan skeptis tapi lebih ke bahwa misalnya keberadaan ruang digital itu nggak bisa terus menjadi satu-satunya patokan untuk kita dalam membentuk ruang gerak ya atau merespon salah satu kebijakan dalam hal ini misalnya kebijakan negara sebagai contoh, bahwa bagiku pribadi aku tidak melihat bahwa negara itu kan kalau seingatku ya, siapa dulu yang aku lihat di mana ya? Oh ini transformasi citizen menjadi netizen ketika dia berpindah dari dunia real ke sosial media atau dunia maya.
eh, bahwa ketika, dan berarti kan otomatis juga sebaliknya, ketika dia jadi netizen atau masyarakat dunia maya, dia juga bisa bertransformasi menjadi warga negara yang beraktivitas di kehidupan yang real. Nah, bagi saya negara itu nggak bertransformasi ke sana. Atau misalnya ketika bicara soal kebijakan tadi, mengadvokasi satu kebijakan, entah kenapa ya, itu kayak trap, itu semacam apa, kalau kita hanya berpaku pada satu pijakan, artinya apa? Artinya menurutku, ya kita perlu kita tidak bisa menihilkan bahwa aktivisme, misalnya contoh klik aktivisme itu diperlukan. Tapi juga tidak bisa bergerak secara satu bentuk aja. Dia perlu bergerak secara simultan, bahwa tetap perlu ada aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang berada di ranah yang real. Aku nggak tahu. Kalau menurut kau klik aktivism itu menjadi bagian dari selektivism apa enggak? Gimana pengkategoriannya itu aku juga kurang tahu sih ininya. Belum mempelajari juga. Cuman yang waktu melihat misalnya kalau dalam ambil contohnya adalah klik aktivism, ya aku kira itu adalah perpaduan yang nggak bisa dilihat hanya secara parsial atau digunakan secara satu bentuk aja. Itu metode ya, tapi terus punya orientasi atau tujuan yang sebenarnya ingin disasar. Kalau untuk mengamplifikasi misalnya isu bagaimana dia bisa menyebar atau bisa menyasar banyak kalangan, digital media itu menjadi, sosial media itu menjadi salah satu wahana yang sangat mumpuni dan membantu. Tetapi kalau untuk mengadvokasi kebijakan di ranah yang langsung gitu, kan belum ada ya juga. Misalnya salah satu contohnya GR melalui di ranah digital gitu. Maksudnya negara itu nggak bertransformasi juga atau ikut berubah ke dalam bentuk ke digital. Itu satu. Terus yang kedua, artinya menurutku mungkin kesimpulanku sendiri adalah ya kita perlu menggunakan semua resources yang dimiliki. Kalau misalnya kita ambil contoh klik aktivism, tapi kembali sih, klik aktivism itu sama kayak masuk dalam kategori selektivism nggak sih? Itu. Nah, yang dikatakan malas itu dikategorikan oleh bagaimana sih terus sebuah aktivisme itu dikatakan malas, karena untuk bisa bergerak pun orang harus mikir kan, memikirkan misalnya aktivisme. Karena di pikiranku kan aktivisme masih punya kaitan dengan proses-proses advokasi ataupun bagaimana kita men-challenge suatu kebijakan atau isu tertentu dan sebagainya, atau ada permasalahan yang kita concern. Nah, cuman untuk sampai ke sana itu kan bukan sesuatu yang malas. Jadi makanya pengkategorian dia menjadi sesuatu yang disebut selek itu juga seperti apa. Dan mungkin menambahkan terakhir untuk poin kayak yang dibilang Ilham, bahwa pengkategorian aktivisme itu sebenarnya hanya ketika mahasiswa atau punya kurun waktu tertentu. Aku kira itu yang sebenarnya selama ini menurutku jadi jebakan pasca reformasi. Kenapa? Karena praktik-praktik aktivisme sosial itu kan juga beragam bentuknya dan dia berlangsung secara terus-menerus. Bisa jadi bahwa berzakat itu juga menjadi suatu kanal aktivisme sebenarnya, menjadi amil zakat atau dan sebagainya, tindakan-tindakan yang lain yang punya kontribusi terhadap lingkungan sekitar, ataupun juga bagaimana sebenarnya kita saling, atau kegiatan-kegiatan berbagi nasi, solidaritas pangan Jogja gitu. Itu kan juga bagian dari aktivisme yang mana pelakunya bukan hanya orang-orang kelompok tertentu yang selalu diasosiasikan sebagai aktivis. Berarti bahwa ya praktik aktivisme itu langkah-langkah seumur hidup yang jangan-jangan juga kita lakukan sehari-hari dalam bentuk-bentuk yang tidak pernah dipandang sebagai satu tindakan aktivisme. Itu sih. Begitu. Thank you. Oh, gelap banget aku. Baik. Terima kasih Mas Sikari atas jawabannya. Di sini ada tanggapan ya dari Mas Wawas. Kalau sebacaku dari tulisan-tulisan ringan di medium sih lebih ke arah aktivis ya, aktivis yang aktivitasnya berhenti di like, retweet, share opini tertentu begitu ya. Ya. Baik, kita akan lanjut ke Mbak Linda, bagaimana terkait selektivism atau lazy activism ini. Apakah hal ini menjadi menimbulkan suatu kekuatan tersendiri atau
justru menjadi hambatan. Kalau saya sih cenderung mendingan kita nyari yang sama ya. Kalau nyari beda tuh selalu ada. Maksudnya nyari sama itu ya memang mereka nggak militan ke jalan, keringetan, demo, kepanasan gitu. Tapi kalau bayangin kalau nggak ada mereka juga nggak ada yang merajai tuh sosial media kan. Jadi kalau kita bisa lihat dari sisi itu sebenarnya semua orang berkontribusi ya. Soal Slack itu kan lebih ke kualitas dari partisipasi tersebut kan. Partisipasi dalam arti yang kita bayangkan partisipasi kan selalu tadi ikut ke jalanan, pakai ikut kepala, teriak alerta gitu misalnya kan. Tapi sebetulnya sekali lagi ya kayak gitu itu kita harus redefinisi loh, karena kalau enggak kita lebih banyak akhirnya jadi tambah kecil gitu yang kita bayangkan bisa berpartisipasi gitu. Nggak apa-apa kalau menurut saya sih kalau mereka ikut meramaikan jagat dan menjadikan isu publik, isu yang tadinya nggak jadi perhatian publik jadi perhatian publik gitu. Soal judgement Slack enggaknya itu ya udahlah gimana. Tapi kalau bisa kemudian ada koneksi ke mereka dan kita kasih feeding info-info yang relevan untuk di aktivitas jari-jari mereka, kenapa enggak gitu. Kalau saya sih cenderung ya kalau untuk kondisi sekarang ya dengan mengkaitkan tadi poinnya Hikari, thread-nya itu udah real banget gitu. Mendingan sekarang cari yang sama-sama aja dan bisa saling ngisi aja gitu. Kalau nyari perbedaan dengan beragam label yang ini ya yang rada menurut saya rada merendahkan itu ya selektivism itu karena ada kata seleknya. Semua kalau arahnya nanti ke situ nanti akan sangat sulit untuk bisa bikin gerakan yang meluas gitu yang tadi bisa membangun common background ya, platform yang ini gitu. Kalau mereka emang senangnya main itu ya udah nanti jadiin aja tim medianya mana gitu yang kemudian bisa tim komunikasinya siapa yang memang senangnya di situ gitu. Jadi bisa basisnya seperti itu kalau saya ya. Nah kalau kondisi kayak gini dengan keterbatasan makin sedikit yang punya punya menjadi bagian dari gerakan ya apapun nama definisi tentang soal gerakan itu makin kecil gitu jumlahnya kalau kemudian ada katakan gitu yang sekarang ini ada seperti apa kita bikin stock taking pemetaan kelebihan kekurangannya apa tapi tetap menjadi bagian dari itu kalau saya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Linda atas jawaban dari pertanyaan Mas Wawas tadi terkait selectivism atau lazy activism gitu ya, yang mungkin kerap dilakukan oleh aktivis-aktivis terkini ya atau mahasiswa-mahasiswa baru di tahun-tahun ini begitu. Apalagi saat ini ya pandemi ini begitu, mungkin akan lebih marak begitu ya apa yang disebut dengan lazy activism ini mungkin karena sekarang apa-apa online ya Mas Fawas ya Mas, apa online dan segala protes bagi teman-teman biasanya juga sekarang lebih ke seperti secara online melalui retweet, repost dan lain sebagainya gitu. Mungkin kembali ke Melan tadi yang sempat diajukan pertanyaan oleh Mas Junet begitu. Monggo Melan. Oke, terima kasih banyak Mas Junet atas pertanyaannya. Ini juga membentuk forum diskusi yang lebih luas lagi mungkin di teman-teman. Mungkin di sini ada HMI di luar lingkup UGM maupun bahkan di luar lingkup Visipol yang memang sekiranya beda pendapat atau dan sebagainya. Kalau menurutku pribadi dan mungkin sebagian besar anak Visipol UGM, kami kira HMI kan dari segi hitohnya kalau kita boleh bilang atau dari segi semangat pembentukannya memang dia ingin menjadi suatu wadah alternatif yang menjadi tempat umat Muslim untuk memperjuangkan ihwal-ihwal kebangsaan seperti itu. Nah, sebetulnya ini adalah tujuan yang sangat mulia ketika kita mensinkronkan dan tidak membinarkan antara agama dan kebangsaan ya, di mana sangat dibutuhkan di era-era seperti sekarang ini ketika banyak perpecahan agama dan lain sebagainya. Tapi satu poin ya, kurasa tren menjadikan HMI sebagai tunggangan politik atau tunggangan karir seseorang
ini sudah terlalu menjangkit di tubuh organisasi maupun di tubuh masing-masing kader seperti itu. Ini yang menjadi tantangan sebenarnya untuk menjadikan HMI memang betul-betul sebagai organisasi alternatif yang memang memperjuangkan kepentingan umat, bukan cuma umat Islam tapi sebagai umat manusia secara keseluruhan. Ini sebetulnya jadi tantangan dan butuh komitmen dari setiap kader dan mungkin kalau bisa dibilang setiap komisariat ya, karena inti dari perputaran organisasi HMI adalah di komisariat, di mana di situ ada produksi wacana, ada pembinaan kader. Jadi bagaimana ruang-ruang komisariat harusnya dibentuk untuk mewacanakan suatu gagasan yang progresif, yang humanis, bagaimana humanisme teosentrik lah seperti itu. Jadi bagaimana selain juga kita mengakomodir teman-teman yang memang bukan cuma mengakomodir sini, bagaimana kita memasukkan internalisasi nilai-nilai keislaman ke dalam isu-isu kebangsaan seperti itu. Itu dengan narasi-narasi kemanusiaan dan narasi-narasi progresif. Itu sebetulnya yang jadi tantangan ya ke depan. Teman-teman di sini dari HMI luar, dalam arti luar Visipol mungkin bisa sama-sama berdiskusi. Dan saya kira semuanya sepakat ya bahwa memang ada tren-tren penunggangan-penunggangan di dalam organisasi kita. Dan itulah yang harus kita berangus bersama-sama. Pelan-pelan melalui ini ya, pembentukan ekspektasi kader sih kalau dari aku. Jadi jangan cuma kader diiming-imingi dengan suatu kecerahan hidupnya pasca HMI karena dia mungkin jaringannya luas dan sebagainya. Tapi bagaimana kita menggeser ekspektasi itu kepada apa ya? Jaringan tersebut bisa loh dimanfaatkan untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar daripada hanya kepentingan individu seperti itu. Begitu mungkin Mas Junet dan teman-teman mungkin bisa menanggapi dari sesama kader HMI. Ayo kita diskusi sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Melan jawabannya. Nah, ini jawaban yang sangat menarik ya. Di mana kita harus memulai dari dasar kembali ya Melan berarti. Dari dasar dari kader untuk membentuk persepsi dan lain sebagainya tadi. Bagaimana menurut teman-teman yang lain, misalkan dari teman-teman kader HMI juga, adakah pandangan lain ya bagaimana HMI itu memandang HMI sendiri sebagai suatu apa tadi namanya ya, sebagai suatu kekuatan gitu ya. Kalau tadi Mbak Melan, saya menggarisbawahi harus ditekankan kembali ya bagaimana HMI ini bisa apa namanya memperjuangkan kepentingan masyarakat atau lebih ke tadi kalau kata Melan kepentingan umat ya, nggak cuma umat Islam tapi umat Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Tidak cuma jadi wadah kita untuk mencari hal yang mungkin jadi kepentingan pribadi begitu. Bagaimana teman-teman yang lain dari teman-teman HMI, adakah yang mau ditanggapi dari pertanyaan yang dilempar oleh tadi dari Mas siapa tadi ya? Dari Mas Junet ya, dari Mas Junet tentang pertanyaan itu. Menurutku sendiri ini adalah pertanyaan yang mendasar ya bagi kita begitu. Bagaimana kita sendiri ini dalam organisasi terdekat gitu ya. Ya mungkin ada yang lebih dekat kalau kata Mas Hikari tadi WhatsApp keluarga gitu. Cuman ini salah satu yang terdekat gitu ya. Bagaimana kita memandang ini menjadi hal penting ya. Atau ada yang menanggapi terkait imaji, ada yang memberikan imajinasi mungkin terkait tadi yang disampaikan oleh Mbak Linda terkait rasi bintang yang tercipta begitu. Belum ada sepertinya. Baik. Mungkin ini pertanyaan pribadi saya begitu ya, ke Mas Hikari dan Mbak Linda. Cuman tadi saya muncul pertanyaan ini dari gagasan yang disampaikan oleh Mbak Linda, di mana apakah saat ini kita perlu melihat pola sosiologis para pemuda begitu ya, di mana yang kemudian nanti akan
bermuara ke penciptaan fondasi yang akan berlanjut kembali dari fondasi ruang-ruang yang tercipta, ruang-ruang penghubung begitu ya antar titik tadi ya, dalam membentuk kalau yang di Mbak Linda sebutkan itu sebuah rasi bintang. Namun jika kita lihat dari latar belakangnya, latar belakang pola sosiologis tadi ya, di mana masing-masing individu ataupun misalnya masing-masing kelompok mungkin saat ini masih ini ya, sangat concern pada isu mereka masing-masing atau sangat ya tadi ya kayak misalkan ada isu tentang hak hewan nanti kelompok itu akan naik, tapi sama halnya ini misalkan hak perempuan nggak orang yang aktif akan berbeda begitu. Nah, apakah yang dimaksud Mbak Linda itu juga menyambungkan kelompok-kelompok tersebut atau bagaimana? Kemudian ke depannya jika misalkan iya hal seperti itu iya, kita menyambungkan aktivisme yang serupa, mungkin saya ingin meminta pandangan saja bagaimana aktivisme seperti ini dapat long lasting gitu, Pak. Jika teman-teman tidak ada pertanyaan, mungkin seperti itu pertanyaan saya, Mbak Linda. Ini depan rumah saya udah mau maghrib banget nih. Batal ada yang teriak-teriak ya, tapi saya jawab singkat aja ya. Oh iya, baik. Mungkin itu bisa jadi bagian dari diskusi kita kali ya, Mas. Sebetulnya jangka panjang, jangka pendek itu apa sih? Kalau masih tadi yang saya bilang kalau masih pakai kerangkanya gerakan klasik gitu ya, old social movement gitu, itu memang kemudian fondasi gerakannya betul-betul harus clear dan kayak yang secara klasik lah gitu. Nah masalahnya kalau kita menjadi motor kelas menengah, kita nggak pernah punya common ground yang clear gitu. Kecuali kita bagian dari petani, bagian dari miskin kota gitu, yang betul-betul tiap hari dihajar oleh banyak kesulitan gitu ya. Kita kan enggak nih dari sisi kelas sosial kita gitu ya. Sehingga paling ngomel dikit kalau soal apa gitu. Tapi secara ekonomi kita relatif mapan. Nah kalau dalam konteks kelas secara sosiologis seperti itu, tepat kalau kita mengkalkulasi atau merancang gerakan alternatif yang sifatnya long lasting kayak classical social movement gitu. Itu nanti dari poin saya. Kalau jangan-jangan mungkin ideal yang tinggi, standar tinggi banget itu perlu kita adjust karena memang secara sosiologis kalau kita mau jadi motor dari kita jadi anggota dari bagian dari gerakan itu susah sekali untuk bisa di push gitu ke arah sana. Nggak akan mungkin kalau menurut saya. Karena secara kelas menengah, secara material kita tuh udah terpenuhi semua. Paling teman-teman lagi yang baru lulus ngos-ngosan cari kerjaan, ngomel-ngomel dikit sama Jokowi, habis terima kerjaan kan pasti gampang terlupa kan. Kita udah bagian dari situ gitu. Nah kalau kayak gitu kan, maksudnya kalau kita bisa mengelaborasi jenis kelas sosial kita, self reflection, apa yang bisa kita sumbangkan, itu menurut saya terlalu ini gitu, terlalu ideal dan nggak mungkin kalau menurut saya ya, karena udah kitohnya nih kelas menengah itu ya asik-asik aja yang material nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita kemudian tadi poinnya Hikari, kita kemudian bergabung dengan gerakan lain, mendukung gerakan itu, tapi bukan menjadi core, tapi tadi ya ada jembatan-jembatan yang udah kita dukung dan seterusnya, itu kan juga yang sangat bagus gitu. Nah depan rumah saya udah mampir aja nih, jadi saya kudu berhenti ngomong. Silakan Hikari. Ya, Baik, terima kasih Mbak Linda atas jawabannya. Mungkin Mas Hikari ingin menjawab. siap. Kalau menurutku lebih ke gini. Aku ingat skripsinya Gendis sih. Gendis Syari Widodari, alumni DPP Visipol UGM angkatan 2016. Dalam satu di skripsinya, nanti mungkin teman-teman bisa nanya orangnya atau mengakses di library UGM, dia payung isu kejadian memanggil. Aku kira itu salah satu proses refleksi yang menarik untuk dilihat bagaimana sebenarnya aliansi rakyat bergerak yang akhirnya merilis satu event yang kegiatan namanya kejadian memanggil itu mengewadahi atau menjadi titik hubung atas beberapa isu yang artinya
dia membentuk chain of equivalence di tataran masing-masing substansi dengan satu mosi, yaitu mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya terhadap rezim Joko Widodo Ma'ruf Amin, yang itu kemudian dicetuskan dalam Jogja Memanggil. Nah, dalam skripsinya dia menggambarkan bagaimana sebenarnya gerakan itu merajut payung-payung isu di antara kepentingan-kepentingan yang berbeda, tetapi bermuara pada satu akar masalah. Ada sisi di mana kita mengakui bahwa sumbernya itu satu, yaitu negara yang inkonsisten, negara yang abai, negara yang kalau misalnya ada berbagai macam spektrum pandangan dan berbagai macam spektrum politik yang sebenarnya kita bisa lihat di sana. Dari arus yang paling kanan sampai teman-teman yang sangat kiri. Dan dari isu lingkungan yang dikatakan sangat eksklusif untuk kelas sosial tertentu, atau isu gender yang kadang-kadang dianggap sangat bias kelas, padahal sebenarnya harusnya bisa dibaca lebih dengan kacamata yang lebih besar, itu berhasil dipertemukan dalam satu ruang. Nah, sebenarnya yang terus aku juga menyepakati apa yang dikatakan Mbak Linda, bahwa jangan sampai kita juga perlu memikirkan indikator jangka panjang itu apa dan jangka pendek itu apa. Kalau aku ditanya apakah misalnya gerakan itu menghadirkan kemenangan, iya kemenangan. Aku nggak pernah tahu apa itu kekerasan seksual sebelum ada gerakan Kita Agni. Berpartisipasi atau melihat informasi soal gerakan tersebut, itu juga memberi satu gambaran bahwa, oh ini tuh namanya pelecehan ya, oh ini bisa menyakiti, oh tindakan seperti ini bisa menjadi satu tindakan yang represif. Oh kalau aku misalnya punya saudara perempuan atau ibu, atau suatu hari nanti punya istri, punya partner gitu, dan sebagainya, dan anak laki-laki dan sebagainya, yang semuanya ternyata punya butuh perlindungan dengan adanya RUU PKS yang belum disahkan. Akhirnya punya muara ke aspek yang politis. Nah, proses-proses ini aku bilang yaitu kemenangan yang sebenarnya jarang dilihat, bahwa ini kemenangan yang terjadi dan mempengaruhi sektor-sektor yang mungkin tidak pernah dipandang besar, yaitu kehidupan kita, pilihan-pilihan politik kita secara mikro, yang mungkin itu jarang dilihat untuk mengapresiasi bagaimana sebenarnya gerakan menghadirkan kemenangan-kemenangan. Ya, yang tidak hanya melulu soal merubah kebijakan, karena kadang kalau berkaca ke sana kita akan cenderung hopeless dan menyerah karena dan sebagainya. Nah, mungkin ini bisa jadi juga ya optimisme, bukan hanya optimisme tapi ya untuk melihat bahwa upaya-upaya ini ya upaya-upaya seumur hidup gitu. Menghindari praktik korupsi itu seumur hidup, mau jadi PNS, mau jadi dosen, mau jadi pegawai swasta, apa pasti punya suatu peluang untuk mengkorupsi atau mengambil uang yang bukan miliknya dan sebagainya. Hal-hal yang menurutku punya potensi untuk dipandang sebagai sesuatu yang besar, dan artinya akhirnya ya untuk menang jangan masing-masing, kita perlu bareng-bareng. Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hikari atas jawabannya. Sangat menarik. Terima kasih Mbak Linda dan Mas Hikari jawaban pertanyaan dari saya. Karena waktu setelah menunjukkan pukul 5:30 begitu ya, dan sudah menunjukkan waktu untuk adzan maghrib. Setelah ini akan kami tutup diskusi pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah bergabung pada diskusi pada sore hari ini yang bertemakan membangun politik alternatif. Mungkinkah tadi terdapat sedikit konklusi ya yang bisa saya tangkap dari Mas Hikari dan Mbak Linda terkait saat ini ruang-ruang dari politik alternatif sudah ada begitu ya, dan sangat mungkin karena ada demand di dalamnya, di mana jika Mas Hikari tadi berpandangan bahwa ruang-ruang politik alternatif itu telah ada dan sangat cair, dan bentuk begitu adalah bentuk yang terbaik, dan bukan bentuk yang terbaik ya, mohon maaf, tapi bentuk yang baik dan belum final begitu, yang masih berkembang hingga nanti-nantinya. Kemudian dari Mbak Linda, dari bentuk-bentuk yang sudah ada begitu, dari bentuk-bentuk yang cair yang sudah ada di ranah masyarakat saat ini, kita perlu berpikir begitu, kita perlu berpikir dari landasan isu yang sangat beragam, kemudian belum ada ruang-ruang nomor satu, dan bagaimana kita bisa menyatukan titik-titik yang masih terpisah begitu. Dan terima kasih teman-teman tadi yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Kita juga tadi diingatkan terkait pertanyaan reflektif ya untuk diri kita sendiri terkait HMI, bagaimana sebenarnya kita memandang HMI sendiri sebagai salah satu kekuatan gitu ya, kekuatan
salah satu politik alternatif yang tersedia gitu. Terima kasih teman-teman atas diskusi pada sore hari ini. Banyak kurangnya dari saya, jika ada salah ucap saya mohon maaf. Bagi teman-teman, sebelum meninggalkan ruangan, mari kita on kamera, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Sebelum kita tutup, mari teman-teman kita buka kamera. Wah, ini sudah terlihat sangat luar biasa ternyata orang-orang yang menghadiri diskusi pada sore hari ini. Mbak Linda lagi masak gitu katanya. Oh iya, terima kasih Mbak Lina sudah Iya. bersamai kita pada sore hari ini. Ya, mari. Baik, aku hitung ya teman-teman. Aku hitung yang ketiga. Ayo berikan senyuman terbaik di sore ini teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terakhir satu lagi. Sorry, itu kok nggak capture ya? Oke. Nah, oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih waktunya. Selamat istirahat, jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mantap, Bram. Sehat semuanya. Makasih Terima kasih, Mbak Mbak Linda. Linda. Sehat-sehat Mbak Linda. Makasih Mbak Linda, makasih Mas Ikari. Terima kasih Semoga Mas cepat Ikari. sembuh Sampai jumpa di keluarganya Mbak. diskusi selanjutnya, teman-teman. Siap. Dinantikan ya diskusi-diskusi berikutnya. Diharapkan kedatangannya. Terima kasih Mas Solas, Mas Wei, ada Mas Dias juga ternyata. Wah, harusnya ini nih, harusnya Dias sih yang tampil tadi nih. Izin pamit ya teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Solas. Terima kasih teman-teman. Halo Mbak Fitri. Mana? Oh, pergi dia. Wah, barusan loh. Oke. Aku izin ini ya teman-teman, izin live ya. Terima kasih guys. Ya. Thank you Mel. Thank you Bram. Beribadah sholat maghrib. Bye. Ini yang megang siapa ini? Subuh. Juga. Nggak tahu, Bram. Yang soalnya nggak bisa nge-end. Iya, coy. Harus ini. Kayaknya Aji deh. Boleh. Aji, Facebook itu. Wah, masih record lagi. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa.